Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan nikmat karunia-Nya kita hadir di majelis ta'lim ini di Masjid Al-Hikmah, melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan pada junjungan kita, kasih kita, idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini kita berada di hari Ahad, tanggal 4 Mei ya 2025 bertepatan dengan tanggal 6 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tadi sudah kita doakan saudara kita Imam Besar Masjid Al-Hikmah Ustadz Subandi akan berangkat menuju Tanah Suci. Mudah-mudahan diselamatkan dalam perjalanannya, diberikan kelancaran segala urusannya sampai dengan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan jemaah Al-Hikmah yang belum berangkat haji atau ingin kembali berangkat haji, mudah-mudahan ada jalan, diberikan kemudahan oleh Allah berangkat ke Tanah Suci ya. Pastinya semua orang ingin berangkat ke Tanah Suci, dan seperti tadi Ustadz Bandi berangkat begitu, bagusnya kita nitip doa ya. Mungkin nanti masih bisa ketemu lagi jemaah. Nitip doa ya. Titip supaya bisa dipanggil namanya di sana. Atau mungkin juga titip salam untuk Rasulullah ya. Gitu, karena kalau saya sih seringnya kalau ada yang berangkat begitu nitip salam untuk Rasulullah. Ya. Kalau titip doa juga bisa. Hanya memang di sana itu luar biasa ya, untuk berdoa di tempat-tempat mustajab itu sesuatu yang istimewa, karena di sana banyak tempat mustajab. Kalau di Indonesia tidak ada tempat mustajab. Di Indonesia yang ada itu waktu mustajab. Jadi kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci itu sebuah keistimewaan. Hanya jangan disia-siakan. Kalau ada saudara kita yang berangkat, titip doa ya, titip salam untuk Rasulullah. Gak usah titip-titip yang lain. Kadang-kadang nitip batu sapir. Buat apa nitip batu sapir? Saya 2 kali berangkat itu ada aja jemaah yang Ustaz ulah hilap kayak batu sapirnya. Astagfirullah. Saya di sana bukan pengen jajan. Ya, dan terus berdoa Pak ya, kepada Allah minta supaya bisa diberangkatkan ya, ke Tanah Suci. Sering-sering baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik ya. Kita baca itu dengan penuh kenikmatan. Walaupun mungkin belum ada panggilan, daftar kuotanya juga belum daftar ya. 25 juta kan sekarang, supaya bisa dapat kuota itu 25 juta. Tapi ya gimana, belum ada duitnya Ustaz. Buat nabung 25 juta juga susah ya. Nabung sih nabung, ada celengan khusus, celengan ayam, itu yang ayam teh celengannya ditulisin buat haji, nabung. Tapi begitu pendaringan habis pecahin Pak. Ya udah kosong lagi deh. Begitu aja terus ya. Jangan nekat ya. Memang haji itu inistata'a ilaihi sabila. Inistata'tum ilaihi sabila. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya nggak wajib. Kita kan dengar ya ada yang berangkat haji naik jalan kaki, terus naik sepeda motor, naik sepeda ontel, ada yang naik perahu galon. Aduh ayo, perahu galonnya lem mineral lagi Pak ya. Itu nggak kebayang apa itu perjalanan sejauh itu, nekat. Oke lah, dia mungkin selamat di perjalanan sampai di sana. Nah, masalah berikutnya begitu sampai di sana, itu akan masuk checkpoint. Di musim haji itu akan ada checkpoint, dicek paspor, visanya, kemudian tasrehnya. Anda punya nusuk gak ya? Nah, itu luar biasa. Memang dikira mudah kayak begitu. Orang jemaah haji dari negeri Arab Saudi saja nggak bisa sembarangan masuk Arafah. Ditanya tasrehnya. Mereka harus tetap beli tasreh dulu. Jadi nggak bisa sembarangan seenaknya bolak-balik begitu ya. Konsekuensinya bisa deportasi Pak. Dan deportasinya harus dengan biaya sendiri pulangnya, serta harus apa? Dan dia akan di blacklist, tidak boleh ke Arab Saudi selama 10 tahun. Nah ini ya,
Jadi jangan nekat lah. Kalau memang belum waktunya ya sudah, ya. Gitu. Tapi kalau sudah waktunya tiba, tidak ada alasan, ya. Kita selalu baca itu talbiyah, baca doa-doa apapun. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Nah, itu ya. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, karuniakan kami rezeki berziarah kedua tanah suci, Mekah dan Madinah. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita. Jadwalnya Mukhtarul Ahadits. Kalau tidak salah, mungkin dicek di bapak-bapak itu di kitabnya. Hadis nomor 297 ya Pak Haji ya. Iya. Ini saya suka bingung nih batasan Mukhtarul Ahadits nih ya, sebab ada 5 tempat Pak Mukhtarul Ahadits nih ngajinya. Saya bingung batasannya yang mana nih Al-Hikmah. Ada sih catatannya, cuman takutnya salah. 297 ya. Terakhir tanggal 6 bulan 4 kita ngaji. Sekarang tanggal 4 bulan 5. Bagi kita yang tidak berangkat haji, tentu saja jangan lupa persiapkan ibadah lainnya, yaitu kurban ya. Kayak nanti habis ini kan ada rapat kurban tuh, nanti benar-benar dibicarakan ya. Jangan sampai kurban berlalu begitu saja, tidak ada bekas buat kita. Dan kalau bisa berkurban Pak, tahun ini berkurbanlah ya. Ya, yang punya duit gede banyak, kenapa sih susah banget kurban? Ganti HP segede hihit bisa. HP segede hihit Pak. Tahu hihit? Itu yang buat kipas itu. Kipas nasi itu. HP segede hihit bisa. Harganya berapa puluh juta itu. Udah gitu ada gambar apel gerowaknya lagi Pak ya. Ada apel digigit masih juga dipakai itu, mahal lagi ya. Giliran kurban 3 juta berapa? 750, 3.500.000. Susahnya bukan main. Ya, dari mana-mana dapat daging, tapi giliran kurban enggak. Cobalah kita berkurban tahun ini, niatkan. Karena itu sedekah paling utama yang sayang kalau kita lewatkan, ya. Dan biasanya nanti kalau kurbannya itu di tempat ya, atau kita tidak di RPH di tempat, itu pasti akan cukup perlu ekstra panitia itu. Ekstranya dari segi apa? Dari segi penjagaan keamanan, ya. Mengingat kalau kurban itu apalagi di tempat kita sendiri, pasti akan banyak yang nonton Pak. Panitianya 20, tapi yang hadir 200. Udah gitu ada panitia dadakan yang nggak diketahui asal usulnya dari mana. Orang Cimanggu lain, orang Taman Cimanggu lain, orang Gang Tijan lain. Itu ujuk-ujuk datang pakai sepatu bot weh. Datang tiba-tiba pakai sepatu bot, bawa pisau. Kita nggak kenal nih orang dari mana. Ya, terus pas pulang sepatu botnya tebal Pak. Pas berangkat datang sepatu bot tipis, pas pulang sepatu bot tebal. Isinya apa tuh di dalam sepatu bot tuh? Itu kan nyolong pakai gitu Pak. Nyolong itu dosa haram itu dagingnya itu. Ya, jadi makanya perlu ekstra. Terapkan nanti panitia itu sistem keamanan yang baik. Ada seksi kepengawasan, ada seksi yang juga mungkin nanti bagian penjagaan. Jangan sampai ada orang yang tidak berkepentingan. Dan siapapun yang berkurban jangan banyak mesen. Kurbannya sapinya 7 orang 1 sapi. Beda-beda keluarga itu 7 orang teh. Itu 7 orang yang mesen, yang patungan 1 sapi ini sama-sama mesen buntut. Kumaha eta carana? Udah gitu sama-sama mesen daging khas dalam, tenderloin, sirloin, tomahawk. Tomahawk itu kan bagian paling enak tuh ya. Ih liur Pak, nges tuh lalu baprot, jangan banyak ngatur. Kalau memang nitip ke panitia cicing, terima aja di rumah udah. Kayak kalau masjid saya di Nurul Falah Menteng Asri itu dia nggak di tempat, tapi RPH itu ya. Karena nggak mau ribet. Sebab pengalaman itu hikmahnya dari COVID awalnya. Pas sebelum COVID kan masih di tempat. Tapi setelah COVID
udahlah di RPH. Karena juga itu tadi begitu diadakan di tempat ya banyak pesanan ini itulah. Alhamdulillah dengan hikmah Covid kemarin, jadi terus saja di RPH. Tinggal jemaah tinggal terima jadi, pekurban tinggal terima jadi, udah. Mau daging apa juga udah terima aja, nggak bisa protes gitu ya. Nah ini tentu bagi kita ya, bagi yang kurban nanti titipkan, tidak perlu banyak protes, tidak perlu banyak minta, karena itu sekali lagi sedekah yang utama, sedekah yang besar pahala. Baik hadirin rahimakumullah, hadis nomor 297. Innallaha ta'ala yaqulu ya. Inilah ahammu bi ahlil ardi adaban. Itu bukan? Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Innallaha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yaqul inni la ahimmu, boleh dibaca la ahimmu, boleh dibaca la ahammu, bi ahlil ardi adaban fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu adabi anhum, rawahu al Baihaqi an Anas. Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi ini berarti hadis qudsi ya. Allah Ta'ala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Kata Allah Pak di dalam hadis qudsi ini, innila ahammu bi ahlil ardi adaban, sungguhnya aku benar-benar, ini itu kan penekanan ya, inna itu artinya sungguh benar-benar, la ahammu ditambah lagi dengan lam taukid, lam taukid ini penekanan juga. Sungguhnya aku benar-benar berkehendak terhadap penghuni bumi apa? Adaban, siksa. Maksudnya aku itu benar-benar ingin menyiksa penduduk bumi, saking banyaknya maksiat yang dilakukan penduduk bumi. Tetapi faida nazartu ila ummari buyuti, tatkala aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, wal mutahabbina fiyya, dan saling mencintai karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, dan beristighfar di waktu sahur, saraftu adabi anhum, aku singkirkan adabku itu dari mereka. Hadis riwayat Imam Al Baihaqi dari Sayyidina Anas. Nah ini hadis bicara tentang siksa di dunia, adab ya, yang Allah timpakan di dunia ini dihindarkan dari 3 golongan berikut ini ya. Ada 3 golongan orang yang tidak akan terkena adab. Sebenarnya bahasa adab ini ya maksudnya semacam bencana begitu Pak ya. Bukan berarti adab ini kan bencana itu nggak mesti bisa menjadi sebuah teguran, kunci kenaikan derajat. Kemudian yang kedua teguran, yang ketiga siksa, hukuman, punishment. Jadi dia bisa sebagai sebagai kenaikan derajat, ujian kenaikan derajat, ujian. Itu buat siapa? Buat orang soleh, orang baik ya. Ketika berapa? 2 minggu lalu ya pokoknya di waktu beberapa 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, lebih lah, hampir sebulan yang lalu kurang lebih, terjadi gempa kan malam-malam tuh jam 10 Pak gempa itu. Masya Allah, itu goyang ya, kerasa banget. Nah begitu terjadi gempa, kebanyakan orang langsung apa yang dia lakukan? Nyari HP langsung direkam. Astagfirullah. Harusnya jangan itu dulu dong. Ada doanya kan? Gempa itu
Atau nyari HP, nyari searching titik gempanya. Dah dulu. Doa dia dulu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Itu doanya. Searching doanya dulu. Ya. Jadi kita ngedoa, nah itu kan gempa begitu, titiknya ternyata dangkal ya, artinya dekat sekali dengan wilayah kita, ada di daerah Bogor Selatan waktu itu, Rangga Mekar. Nah, itu kita, apakah itu ada pengaruh dari Gunung Salak, Gunung Pangrango, atau bagaimana? Yang jelas sangat dekat sekali. Dan untungnya tidak terlalu lama ya. Coba kalau itu lama dikit aja, ya mungkin 2 menit saja, Masya Allah. Itu cuma setengah menit, mungkin setengah menit ya, lumayan goncangannya. Nah, ketika terjadi gempa sampai mengakibatkan bangunan roboh dan ada korban jiwa, korban luka, itu tergantung persepsinya, Pak. Kalau itu orang-orang soleh, maka itu sebagai ujian kenaikan derajat ya. Kalau itu bagi orang-orang yang kadang masih suka maksiat, tapi dia soleh, ibadah mah ibadah, tapi masih kadang suka maksiat, itu sebagai peringatan, pepeling. Ulah gitu mana ya, diingatkan. Nah, bagi orang yang sudah keterusan, terus-menerus maksiat, peringatan demi peringatan sudah diberi, itu mah masuknya kategorinya sebagai hukuman, punishment. Ya. Kita nggak tahu 3 itu mana yang Allah peruntukkan, dan kita masuk kategori yang mana kita nggak tahu. Apakah sebagai ujian kenaikan derajat, atau sebagai ya teguran, peringatan, atau sebagai hukuman, kita nggak tahu. Ya. Kan kalau kata siapa itu lagunya kan gitu, sesampainya di laut kutanya semuanya, kutanya karang, kutanya ombak, kutanya matahari, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit, barangkali di sana ada jawabnya, kan gitu. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah wae urang Pak. Tapi sudah masalah bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tanya rumput yang bergoyang, siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, ahli ulama, para alim ulama. Itu karena rumput bergoyang kan begini, Pak ya. Orang kalau berzikir kan begini, la ilaha illallah. Itu orang yang hatinya bersih itu bisa menangkap nomena di balik fenomena. Begitu. Jadi kita tanya, ini teh hukuman atau teguran atau ujian? Kita enggak. Ya. Nah, di sini ternyata Allah sampaikan, aku ini ingin banget sebenarnya mengirimkan bencana begitu kepada penduduk bumi. Ya, mungkin karena sudah dablok penduduk bumi ini, maksiat terus-terusan, ya. Di tempat-tempat mulia pun masih aja ada yang maksiat, Pak. Di masjid, di toilet masjid ketahuan lagi duaan laki-laki perempuan digerbek oleh warga. Pencurian keropak kan ada begitu. Ya. Nah, itu. Ya, jadi perbuatan-perbuatan maksiat ada dimanapun. Makanya Allah udah benci banget sebenarnya, kesel. Tapi, nah ini ada tapinya.
tatkala aku melihat kepada 3 orang berikut ini, maka aku singkirkan itu siksaan itu. Aku singkirkan itu, bencana itu nggak jadi aku berikan. Siapa dia? Ya, siapa saja mereka? Yang pertama, Umari buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Maksudnya orang yang memakmurkan masjid. Insya Allah kita termasuk kategori ini, ya. Umar itu dari kata amaro itu orang yang memakmurkan. Ya, Umar sangat rajin memakmurkan masjid. Bukan cuma sekedar memakmurkan sekali 2 kali. Umar ini tukang memakmurkan, Pak. Karena ini wazannya wazan fu'al itu tukang. Ya, sangat amat memakmurkan masjid. Jadi datang ke masjid, datang 5 waktu, ya, terutama masjid terdekat rumah kita. Ya, bapak-bapak mungkin kan wajahnya warga sini, ya, ada Al-Hikmah, begitu. Ya, datang ada Darussalam, ada Darul Jannah, itu namanya Umarul Masajid, rumah-rumahku. Termasuk juga semua orang yang terlibat dalam kemakmuran masjid. Nah, makanya ada DKM, ya. Itu bagian dari memakmurkan masjid. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, ya. Tapi memang DKM pasti ikhlas, ya. Karena DKM gak ada gajinya, ya. Udah nggak ada gaji, diprotes mulu lagi. Saya diomong, komodate, goreng, begitu. Wayah DKM. Makanya DKM mesti punya celi badak. Celi badak itu kuping badak, ya. Jalan-jalan, ya, prosesnya pelan-pelan. Yang penting semua hasil keputusan musyawarah, ya. Nah, ini penting sekali agar kita dalam memakmurkan masjid, baik itu posisi sebagai DKM maupun jemaah nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang jemaah hadir ke masjid, niatkan ikhlas karena Allah. Insya Allah Allah singkirkan itu bencana dari tempat kita, ya. Kalaupun ternyata sudah memakmurkan masjid, ternyata terjadi bencana alam, berarti itu masuk kategori ujian kenaikan derajat. Itu yang dimaksud, Pak. Tergantung dari kitanya, ya. Hanya yang penting datang, kan nggak susah, Pak, ya. Datang ke masjid, apalagi yang wilayahnya sini deh, daerah sini, daerah apa ini, Perikanan, terus Gang Tijan, terus sebelah sana apa? Ya, masih daerah sini nih. Mungkin kalau udah masuk Bina Gereha ke sana ke dalam, itu mah udah masuknya wilayah Darussalam lah. Nah, daerah sini. Gitu. Ini kita makmurkan, datang ke masjid 5 waktu, melangkahkan kaki di keheningan malam subuh, sebelum subuh datang, ya. Nah, kemudian datang sholat tahiyat masjid, masya Allah. Itu memakmurkan. Iktikaf, niat nih, udah niat belum tadi barusan masuk sini? Nah, niatkan kalau belum. Nama itu an a'takifa fi hadzal masjid, gitu. Niatkan iktikaf sampai dengan, ya, misalnya kalau ini syuruk sampai duha. Nah, itu luar biasa, ya. Jadi itu akan Allah hindarkan dari bara bahaya, dari musibah, dari bencana. Tapi kalaupun setelah memakmurkan masjid sekali lagi terjadi bencana sampai masjidnya roboh misalnya, maka di situ jadikan sebagai ujian dan jangan aral, ya. Nah, makanya sering saya sampaikan, ya, masjidnya besar begini, agreg, jemaahnya sangat senang sekali, Pak, kalau banyak nih, ya. Nah, itu kan kalau ngelihat kajian-kajian di mana gitu, kadang jemaahnya rame, penuh. Ya, tapi itu mungkin secara kuantitas. Nah, tentu juga kita minimal kualitas dulu. Jemaahnya walaupun sebanyak ini, apa sesedikit ini, ya, sebanyak ini kualitasnya yang penting, kualitas dirinya, yaitu menempati datang ke masjid benar-benar ikhlas karena Allah. Karena nanti kita akan disolati di masjid dekat rumah kita. Itu ingatnya ke situ. Sekarang kalau kita nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid digotong berempat, culangung dari harapan imam, Pak, bari jeung sare manehna, ya.
Cobalah kita pikirkan nanti kita bakal disolati di masjid ini. Ya, kayak kita ya Allah, saya ingin kontribusi kepada masjid ini. Bukan cuma hadir, syukur-syukur bisa nyumbang. Ya, syukur-syukur bisa memberikan sesuatu. Ya, kalaupun tidak bisa memberikan sesuatu, ya tadi paling tidak rajin hadirnya lah, hadir terus. Pengajian kan banyak sini ya, hari Sabtu subuh, Minggu Ahad subuh, ya kemudian mungkin ada kajian-kajian, hadir. Timbang duduk doang kok, ditanya nggak? Enggak, ustadznya yang ditanya. 14 pertanyaan kadang. Ya. Terus beres ngaji suka ada makanan. Ada nggak sekarang? Nggak ada ya? Ada Bu. Saya kemarin 2 kali ngaji nggak ada makanan Bu. Sekarang ada ya? Tibang datang, apalagi siang ada program makan ya. Apa namanya? Program apa kalau siang itu? Ya, makanan siang itu. Masya Allah. Nah itu balai saji ya. Itu bagian memakmurkan masjid. Walaupun mungkin niatnya jadinya karena makanan, tapi kan manfaat. Mungkin ojek online yang lewat lapar Pak, dia tahu di Al-Hikmah ada makanan, datanglah dia makan. Ya, irit kan uang yang harusnya dia beli jajan di warteg di mana, bisa dia simpan, bisa dia kasih ke anaknya. Lebih manfaat buat dia. Gitu. Nah, dibandingkan dia harus jajan, akhirnya ke rumah uangnya mungkin berkurang. Nah ini, itu bagian dari umari buyut. Apapun dalam memakmurkan masjid. Mungkin saya pernah sampaikan ya berulang-ulang di beberapa kesempatan ya, patokannya adalah untuk memakmurkan masjid itu doa selamat. Doa selamat yang biasa kita baca. Doa selamat itu ada 7 poin di situ ya. Yang poin awal-awalnya aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, itu kan, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, terus wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Itu 7 ini. Ini 7 patokan nih kalau kita ingin punya program-program memakmurkan masjid. Salamatan fid din, keselamatan dalam agama. Maksudnya apa? Di masjid harus disiapkan kenyamanan dalam menjalankan ibadah. Siapkan imam yang bagus. Wah, ini 2 orang ini bagus nih, Ustadz Rafiq dan Ustadz Fidi ya. Wah, jadi jangan sampai imam masjid nggak ada, atau mungkin imam masjidnya bacaannya nggak bagus karena senioritas ya, bacaannya kurang bagus. Jadi imam masjid ada nih, sudah ada nih Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan nih imam masjid kita nih, 2 orang ini ya. Digaji tuh, gaji ya. Nah, itu bagian dari memakmurkan masjid juga. Salamatan fidin, nyaman nggak ketika kita berjamaah, imamnya enak bacaannya. Dan jangan diprotes, imam panjang dikit, Ustaz, loba pensiunan di dia. Panjang-panjang macana. Akhirnya imamnya baca surat pendek kan. Diomong deh, Ustaz, emang Al-Quran itu doang. Aing. Pikirkan ya. Nikmati aja ya. Ketika kita dapat imam yang nikmat bacaannya, salamatan fiddin. Terus Bapak kok kerasa nyaman ibadah di sini? Itu berarti sudah ada salamatan fiddin. Itu yang pertama. DKM harus memastikan ada salamatan fiddin. Terus wa afiatan fil jasad, kesejahteraan dalam jasad ya. Mungkin di sini ada program kesehatan apa, ada donor darah, bagus juga ya kalau diadakan donor darah. Suatu hari nanti ada ambulan ya, kan mana tahu ambulan nggak kepake ya, ada anggota jemaah yang mau mudik kan bisa pakai ambulan Pak gitu ya. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, nambah ilmu, kajian. Walaupun di jemaahnya segininya ya silahkan, itu mah belakangan urusan pelan-pelan. Tapi kajian itu pastikan ada. Ahad subuh, Sabtu subuh, ya malamnya mungkin. Malam Jumat ada yasinan. Itu bagian dari ziyadatan fil ilmi. Ibu-ibu apalagi ya. Ibu-ibu pengajiannya banyak. Ya.
Kalau bisa itu pengajian-pengajian terus jalan, itu ziyadatan filmi. Wa barokatan fir rizki, keberkahan dalam rizki. Ya itu tadi seperti ada makan siang, ada program berbagi, ya salah wa barokatan fir rizki. Terus wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati. Itu ada fasilitasnya, yaitu di masjid itu ada program misalnya pesantren lansia taubatan qablal maut. Penting, Pak. Ini kan kalau pengajian begini kan umum semua ada, semua umur ada. Tapi ada kan pengajian khusus lansia pensiunan. Karena pensiunan itu nggak ada kegiatan kalau pagi. Pagi ada kan pengajian khusus. Ustadznya yang bisa ngajar di pagi hari itu, ya. Pakai kitab kalau bisa. Ada hancak, ya, ada batasannya. Walaupun kalau pensiunan kalau sudah pakai kitab gitu, kacamata ketinggalan, nggak jadi ngaji dia. Nggak apa-apa, yang penting mau hadir. Nah, jadi taubatan qoblal maut, supaya si pensiunan ini sebelum kematiannya dia sudah taubatan qoblal maut. Warahmatan indal maut, rahmat ketika mati. Maksudnya masjid punya fasilitas 4M seperti yang pernah kita bahas, ya, yaitu memandikan, mengafani, menyolati, menguburkan, semua satu paket ada di masjid. Nyari yang mandiin ada di masjid, nyari yang ngurus jenazah ada di masjid. Warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kematian. Masjid punya layanan doa. Orang Kristen aja punya layanan doa, Pak. Orang Kristen kan ada, ya, mungkin Kristen Protestan atau Katolik, ya, dia ada layanan doa. Kita kenapa enggak doain, ada tahlilan di masjid, ngadain nggak apa-apa. Daripada kosong maghrib ke isya, ada yang tahlilan di masjid. Masjid memfasilitasi tempatnya, ya. Nah, itu bagian dari kemakmuran, ya. Jadi itu tugasnya dari DKM, kemudian dari jemaah juga bagaimana caranya agar mau hadir. Insya Allah orang yang hadir ke masjid ini bagian dari membersihkan hati, ya. Karena kita di masjid ini berarti kumpul dengan orang-orang soleh. Karena itu bagian dari obat hati. Salah satu tombo hati itu apa? Wong kang soleh kumpulono, kan gitu. Apa artinya, Pak? Orang soleh, kumpul-kumpulnya sama orang soleh. Itu yang pertama. Allah singkirkan hukuman siksa atau itu bencana dari orang-orang yang memakmurkan Baitullah, rumahnya masjid. Wal mutahabbina fiyya, yang kedua, Allah akan singkirkan itu yang namanya siksa, ya, bencana dari orang yang saling mencintai karena aku, berkumpul karena aku, kata Allah, berpisah karena aku. Lagi-lagi, Pak, itu ada di masjid juga kayak begitu. Kita kumpul kayak begini nih, saling mencintai nih. Harus ikhlas, ya, benar-benar saling mencintai. Jadi punya rasa begitu. Ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Terlepas dari beda firqah, beda madhab, beda tarekat, itu mah nggak apa-apa. Tapi kita satu. Dan Masjid Al-Hikmah ini bukan masjidnya NU, bukan masjidnya Muhammadiyah, bukan masjidnya Persis, bukan NU Persis Muhammadiyah, Muhammadiyah Persis NU, bukan. Tapi NU Persis Muhammadiyah, Muhammadiyah Persis NU, begitu. Setuju nggak? Setuju. Ya, NU Persis Muhammadiyah, Muhammadiyah Persis NU, betul. Banyak orang Muhammadiyah yang kunut sekarang, ya. Itu berarti Muhammadiyah Persis NU, Pak. Muhammadiyah banyak yang tarawihnya 23 sekarang. Terus NU Persis Muhammadiyah bisa juga. Ada orang NU yang gak kunut sekarang karena kaberangan subuh. Jadi nggak usah ini masjid NU, enggak. Ini masjid Muhammad, enggak ada. Masjid Persis enggak ada. Ya, kita bareng-bareng. Urusan nanti ada imamnya kunut, ada jemaah yang nggak kunut, nggak apa-apa. Urusan tarawih mau ngambil 11, 23 itu silakan. Makanya bagus kalau difasilitasi dua-duanya, ya. Jadi dalam hal ini toleran gitu. Ya, itu saling mencintai, ukhuwah begitu. Jangan pak mangkreng.
kekeh pak kekeh pitekeh, pokoknya kudu gitu. Nah, itu kalau sampai terjadi tentu cinta itu nggak ada. Di masjid itu bangunlah rasa cinta satu sama lain, ya. Cintanya harus ikhlas karena Allah, jangan karena motif lain. Kenapa kamu ke masjid? Karena mau ada makanan. Nah itu tadi, itu tahap awal nggak apa-apa. Tapi lamun geus 13 tahun datang ke Al-Hikmah gara-gara dahareun unggul, itu nggak ada nilainya, Pak. Kalau sekali dua kali ya cuman sekedar motivasi awal, kesananya karena ikut pengajian jadi tahu oh harus ikhlas, bertahap. Ya, terus kenapa kamu ke masjid? Karena saya begini, karena saya begitu, nggak boleh. Karena nggak enak sama ketua yayasan, nggak enak sama ketua DKM. Nah, jangan begitu. Datang ikhlas karena Allah. Itu saling mencintai. Ini harus benar-benar, Pak. Ya, ibu-ibu saling mencintai satu sama lain. Jangan di depan senyum, di belakang ngajebean. Ya. Nah, itu harus hatinya benar-benar dijaga. Ya, di masjid. Itu dapatnya di masjid, ya, saling mencintai itu. Ketemu karena Allah, berpisah nanti kita pulang karena Allah. Harus dibangun rasa cinta ini, dan dimulai tadi dengan toleransi. Toleransi itu bukan hanya dengan non muslim, toleransi itu sesama muslim juga toleransi. Ya, ada perbedaan apa, perbedaan pemikiran. Kalau memang ada perbedaan pendapat dalam hal urusan-urusan apapun, tetap sampaikan dengan arif bijaksana, ya. Karena agama kita agama hikmah, agama yang penuh kebijaksanaan. Dan masjid kita namanya Masjid Al-Hikmah. Sampaikan semua dengan kebaikan, dengan penuh hikmah, dengan kebijaksanaan. Dan contohlah sahabat Rasulullah, Pak, Muhajirin dan Ansar. Itu kan beda negeri, terus beda nasab. Ketemu di satu titik, yaitu di kota Madinah, bisa dipersatukan. Ansor sebagai tuan rumah tidak merasa sebagai pimpinan, sebagai orang yang punya tanah Madinah, tidak. Muhajirin yang datang juga tahu diri. Apa yang dilakukan? Kaum Muhajirin datang, itu disambut meriah oleh kaum Ansor. Sampai orang Ansor itu pasti, Pak, dia akan meminta seorang Muhajirin yang datang untuk tinggal di rumahnya. Bahkan diperebutkan. Dalam beberapa kitab sejarah itu disebutkan satu orang Muhajirin sampai harus diperebutkan oleh 10 Ansor dengan cara pakai undian. Bayangkan, diundi untuk supaya tinggal di rumahnya. Ini ada nih, Fulan bin Fulan, kamu mau tinggal di rumah siapa? Tinggal di saya aja. Di saya enak, airnya banyak, di saya enak, kamarnya banyak, di saya ini. Akhirnya karena berebut, kocok, diundi. Di rumah siapa dia tinggal? Begitu dapat undiannya, Pak, tinggal di rumahnya, dibagi 2 hartanya. Ini saya punya mobil Expander dan mobil Fortuner. Mau pilih yang mana? Begitu, Pak. Ya, dulu mah onta kali ya. Ini ontanya onta Expander, ini onta Fortuner gitu. Mau pilih yang mana? Silakan. Bahkan mohon maaf, kalau mereka itu punya istri lebih dari 1, itu disuruh milih, nanti diceraikan, dikasihin ke dia. Tapi nggak begini nih, tuh Pak numpang kolot tahu yang ngeskolot ngespeot, nggak begitu. Dia kasih. Nah itu, Pak, orang Ansor Muhajirin dipersaudarakan karena Allah. Nah itu coba kita bangun ya. Gimana caranya kita bersaudara, kita menjaga. Ya, jangan pesan Nabi itu apa? La tahassasu wala tabaghadu wala tabaghadu wala tajassasu. Jangan saling membenci, jangan saling tajassus. Tajassus tuh saling mengintai kesalahan orang. Tingalikeun manehna ieu kesalahan tuh kan cek aing ge naon tah jelema kitu tah. Tuh kan cek aing ge mah moal bener. Jangan saling menggibah, jangan suudzon. Ambil selalu positifnya, ya. Kalau suudzon itu kan belum apa-apa udah mencap duluan, Pak. Ada orang yang naik motor Harley, ya. Naik motor Harley di jalan raya. Wah, dia ngebut. Terus dia menyalip itu mobil sedan di depannya. Dia langsung teriak ke seorang yang mobil sedan tadi.
udah pernah naik motor Harley belum? Yang naik mobil sedan buka jendela, sombong, langsung mencap dia, sombong. Terus lo gitu motor Harley, ya dikejar sama mobil sedan tadi. Lagi-lagi berpapasan, kata yang motor Harley, hei udah pernah naik motor Harley belum? Sombong kamu, doain celaka. Ternyata betul Pak, di ujung itu perempatan jalan, lampu merah, kecelakaan lah dia. Siang motor Harley, mobil sedan tadi berhenti, melihat kecelakaan. Siapa yang kecelakaan? Oh yang motor Harley tadi. Itu yang motor Harley udah ngejoprak di bawah gitu dan kecelakaan, masih juga ngomong, hei udah pernah naik motor Harley belum? Kamu masih jatuh, masih juga ngomong. Bukan begitu, saya pengen nanya, kalau kamu pernah naik motor Harley, saya pengen nanya di mana remnya. Itu kan udah seudon duluan, main doain orang cilaka. Gak boleh Pak, ya. Belum apa-apa udah langsung mencap. Boleh jadi orang kayak begitu bukan sombong, tapi nanya. Ya. Kan begitu. Ya banyak sekali. Kayaknya ayo mutahabbin fiyya ini benar-benar. Dan nanti ini termasuk golongan yang akan dinaungi oleh Allah dalam 7 golongan yang dinaungi di bawah naungan Arasy. Di saat orang di padang mahsyar kepanasan, ya. Nah, salah satunya 2 orang yang saling mencintai karena Allah gitu. Kalau motifnya karena politik itu cuma sementara, Pak. Ya. Kalau politik cuma sementara. Sekarang berkoalisi tahun 2029 belum tentu misah lagi. Ya. Nanti 2029 dia berkoalisi, beda lagi nanti 2034 gitu kan. Terus kayak begitu. Itu berarti motif politik, gak ada itu, bukan mencintai karena Allah. Motif bisnis, begitu sedang jadi kliennya, jadi teman bisnisnya, rekanan bisnisnya, dia baik. Begitu enggak ya enggak bisa begitu. Itu berarti bukan karena Allah. Nah maka sekali lagi, itu cuma ditemukan di masjid. Kita begini, mau apaan coba datang ke sini, duduk dengerin orang ngomong kayak begini. Ini bukan apa-apa kalau bukan karena Allah. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang akan disingkirkan dari bencana, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya, di waktu sahur istighfar. Kenapa di waktu sahur Ustaz? Bukan di waktu siang, di waktu sore, di waktu, pokoknya kita istighfar setiap hari, setiap waktu, betul. Istighfar setiap waktu. Tapi waktu sahur itu paling utama. Waktu sahur itu bukan berarti pas sahur saja, pokoknya sebelum subuh aja. Kenapa paling utama? Kita baru bangun tidur langsung ingat Allah, langsung istighfar. Itu bagus Pak. Gitu. Kebanyakan orang bangun tidur yang dicari apa? Yuk, udah tangan HP. Coba bangun tidur, mata belum melek, tangan udah begini. Ya, begitu lihat, ada pesan belum terbaca, 120 pesan dari 7 grup semua, apa nggak ada japri, ya. Nah, itu kan belum apa-apa udah dibaca. Udah baca WA beres, langsung lihat Instagram, ada yang like gak, yang ngelihat YouTube gitu ya. Nah, ngelihat, terus langsung diem dulu, duduk dulu, ngahuleng deh, ya. Nah, harusnya di situ kita ingat Allah, baca doa, terus setelah wudhu segala macam, sholat tahajud, istighfar. Ya, silakan perbanyak istighfar. Makanya orang-orang tua dulu itu membiasakan sebelum adzan subuh, itu di kita itu tradisinya suka ada puji-pujian, ya, baca apa, istighfar. Ya, istighfar macam-macam. Di sini Kang Herli baca tuh istighfar, dikumandangkan ke istighfarnya di sini. Nah, bagus juga kalau dibaca ya, nggak apa-apa. Apa misalnya astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, boleh. Atau kalau di beberapa tempat saya masih suka dengar itu ya, pakai bahasa Sunda. Ya Allah abdi hampura sareng indung rama abdi sareng guru abdi sareng sadaya muslimin jeung muslimat, eling umat muslimin muslimat, kan gitu, enak tuh.
ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Oh pasti deh Kang Herli suaranya lebih bagus, Rafiq, Satfidi semuanya bagus ya. Jangan aki-aki Pak yang baca begituan, kasihan. Lastulil firdaus. Kasihan Pak. Padahal mah ulah padahal. Jadi emang harus semangat. Ada puji-pujian itu bukan berisik amat sih itu masjid bid'ah ya Allah. Tidak Pak. Itu ngingetin istighfar enggak, bangun subuh itu bangun menjelang subuh kadang mainnya HP, bangun menjelang subuh bengong, diingetin dengan suara-suara speaker masjid istighfar astagfirullah. Itu waktu mustajab, waktu yang bagus kita istighfar. Bangun tidur udah langsung ingat dosa, kan keren kayak gitu Pak. Pantesan Allah nggak memberikan hukuman buat mereka, nggak mengirimkan bencana buat mereka. Ini istighfar di waktu sahur. Memang itiraf itu paling populer Pak ya, kalau di wilayah di kita itu paling banyak itu dibaca yang itiraf itu al-itiraf yang ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi abdukal asi ataka muqirran bidzunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud faman narjus siwaka. Ilahi apa itu ya, dzunubi mithlu a'dadir rimali fahabli taubat wa dzanbi wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dzanbi naqisun fi kulli yaumi wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dzanbi zaidun fi kulli yaumi fahabli taubatan ya dzal jalali. Itu syair itu Pak, itiraf itu disusun oleh siapa? Bukan oleh sembarang orang, yaitu oleh seorang tokoh bernama Syekh Hasan bin Hani. Siapa Syekh Hasan bin Hani ini? Dia yang punya nama julukan Abu Nuwas, yang kita kenal dengan Abu Nawas. Ya, kita tahunya Abu Nawas itu tukang bodor, tukang badut istana di zaman Baghdad, di zaman Abbasiyah di Baghdad. Padahal betul Pak, dia memang badut istana, tukang mabuk. Tapi setelah dia taubat, dia bikin syair itu. Ya, ilahi lastulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku tidak layak masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim. Tapi meskipun begitu, aku nggak layak masuk Firdaus. Aku nggak sanggup masuk neraka jahim. Fahabli taubatan. Maka berilah aku taubat. Waghfir dzunubi, ampuni dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Masya Allah, itu syair bagus sekali. Terus tadi ada kalimat apa itu? Ilahi abdukal asi ataka, ya Allah Tuhanku, hambamu datang kepadamu, yang telah maksiat ini datang kepadamu. Ya, kemudian ada kalimat juga dzunubi mithlu a'dadir rimali, dosaku sebanyak bilangan pasir. Ya, wa umri naqisun, ya fi kulli yaumi, tapi umurku terus berkurang setiap hari. Wa dzanbi zaidun kaifahtimali, sementara dosaku bertambah, bagaimana mungkin aku bisa menahannya. Nah, itu baca istighfar Pak di waktu sahur. Ustaz, boleh nggak istighfar biasa aja? Astagfirullahaladzim. Boleh, pada tahajud lebih bagus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat dosa Pak. Apa kalau kata pantun zaman dulu itu ya, waktu saya masih SMP gitu ya, suka masih banyak yang bilang gitu, anak-anak sesama teman-teman, menulislah di atas meja, jangan menulis di atas kaca. Menangislah karena dosa, jangan menangis karena cinta, katanya gitu. Jadi tangisilah dosa kita ya. Istighfar, karena tetesan air mata karena dosa itu akan menghapus atau memadamkan api neraka jahanam.
Itu Pak ya, 3 golongan inilah yang akan disingkirkan dari adab bahasanya di sini, dari bencana ya, memakmurkan masjid, orang yang memakmurkan masjid, orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang istighfar di waktu sahur. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Anas. Sampai di sini satu hadis aja ya berarti ya. Karena penjelasannya panjang. Nanti insya Allah hadis 298 kita sambung di pertemuan yang akan datang bulan depan. Silakan jika ada yang mau disampaikan, dipersilakan. Mangga. Iya. Abu Nawas ya. Silakan, si ada lagi ditampung dulu. Cukup, nggak ada, satu doang. Ibu-ibu. Baik, kalau tidak ada ya. Abu Nawas profilnya seperti apa? Tidak banyak memang Pak diceritakan. Kebanyakan itu hanya ada cerita. Ya, cerita-cerita Abu Nawas tentang kecerdikannya, kecerdasannya. Ya, mirip dengan apa itu cerita si Kancil gitu ya, kecerdikannya, kecerdasannya. Abu Nawas ini dia diceritakan di dalam buku Al-Fulailin Walailah 1001 malam ya. Dan Abu Nawas ini memang tokoh besar. Betul, dia itu adalah seorang badut istana boleh dibilang. Ya, tukang stand up komedi di istana. Terus suka menghibur raja, suka pakai tari-tarian bersama para penari. Raja Bani Abbasiyah itu termasuk Harun Ar-Rasyid, masuk bagian dari orang-orang yang pernah dihibur oleh Abu Nawas. Tapi di masa tuanya Pak, ya Abu Nawas ini menemukan titik jenuh sendiri dan dia merasakan ini nggak nyaman dengan begini terus ya. Akhirnya dia berkontemplasi, beruzlah, dan dia dapatkan ternyata ada Allah yang lebih kuasa daripada segalanya. Nah, disitulah dia merasakan, mengakui atas dosa-dosa dia selama itu. Ya, mulai dari dia mungkin kalau untuk menghibur rajanya sih mungkin nggak terlalu banyak masalah, tapi dia mabuk. Dia tuh pemabuk berat, ya, pemabuk berat. Jadi ketika itulah akhirnya dia membuat syair tadi Ilahilas Tulil yang diberi judul namanya Al-Iktiraf. Iktiraf ini artinya pengakuan, gitu ya. Dan syair ini dibuat oleh Abu Nawas itu karena berdasarkan itu dosa-dosa dia. Dia merasa selama hidup ini nggak ada manfaatnya, banyak kesalahan, banyak dosa. Ya. Oh kalau gitu Ustadz nggak boleh dong stand up komedi dosa, tidak ke situ Pak. Ya sebenarnya kalau ngebodor seperti stand up komedi atau para pelawak, yaitu kembali kalau itu tujuannya tidak menghina orang, tidak menghina personal, terus juga dia tidak membawakan berita bohong, ya itu sifatnya hanya hiburan, nah, itu diperbolehkan. Ya tapi kalau sudah menghina orang, apalagi mungkin body shaming ya, nah itu udah jatuhnya kepada penghinaan, yaskhar. Jadi Abu Nawas itu merasakan beliau ini terlalu dekat sama raja sehingga beliau hidupnya glamor. Dengan baca Iktiraf itu dia sadar dia harus taubat. Nah, kalimat Iktiraf itu sering dibaca juga kalau di Jumatan, di habis Jumatan di beberapa masjid. Ya, kebanyakan masjid itu nggak melakukan. Dulu mamanya Pak. Ya, saya nggak tahu kalau di Nurul Haq di Gang Tijan dibaca nggak? Baca ya. Terus di Al Khairiyah Kebun Kopi. Jadi beres salam Pak. Kalau habis Jumatan nih, beres assalamualaikum, assalamualaikum. Itu imam langsung Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Beres itu ngedoa,
baca ilahi lastulil tadi 5 kali, kaberes itu salam-salaman tinggal 5 orang. Karena udah pada bubar. Iya, itu kerasa. Nah, tapi semenjak Covid, waktu itu setelah Covid itu di Al-Khairat Kebun Kopi itu saya khutbah di situ dibisikin, Ustaz, jangan kayak biasanya ya, singkat aja, beres salam langsung doa, dah. Ya udah, begitulah. Sampai sekarang mah jadi begitu, ilahi lastulilnya jadi hilang gitu ya. Nah, itu padahal tradisi yang bagus ya, baca itu karena di hari Jumat kita ingin dapat ampunan. Ya. Begitu ya. Ada lagi? Cukup barangkali? Sudah 6:30 kurang ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, insyaallah kita nanti jumpa lagi di Ahad ketiga dan dengan kitab Bulughul Maram. Kita tutup saja dengan doa. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bi niyatin naili ridallahi taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada kulli da'in wa dawa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahlin nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma sallim al-hujjaj wal mu'tamirin wal musafirin ila baitikal haram. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warzuqna jami'an husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allah